Saudaraku, hari ini kita genapkan saudaraku baptisan air dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, saudaraku. Haleluya. Saya yakin, saudaraku, pada hari ini Tuhan berahmat di tengah-tengah kita. Kami akan membaptis saudara dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi yang memberikan baptisan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan saya percaya, saudaraku, Tuhan Yesus mau dan Tuhan sudah siap sedia membaptiskan saudara dengan Roh Kudus pada sore hari yang indah ini. Dengan tegas Tuhan Yesus berkata, sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, tunggulah di Yerusalem sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Rupanya baptisan Roh Kudus itu adalah menerima kuasa. Kalau saudara menerima baptisan Roh Kudus, saudara menerima kuasa. Kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, kuasa untuk mengalahkan dosa, kuasa untuk mengalahkan semua duniawi dan kedagingan, dan kuasa, saudaraku, untuk mengalahkan semua setan iblis. Saudara kekasih dalam nama Yesus, itu sebabnya pada waktu Paulus melayani pada sidang di Efesus, dia menanyakan satu perkara, sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya? Mengapa? Karena baptisan Roh Kudus satu kelengkapan bagi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi bagi Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga sampai ke ujung bumi. Jadi menerima baptisan Roh Kudus, menerima kuasa. Dari mulanya, saudaraku, Tuhan mengendaki manusia ini berkuasa. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dia berkata, penuhilah bumi, taklukkanlah isinya, taklukkan isinya, taklukkan setan iblis, dia katakan. Tetapi sayangnya Adam dan Hawa gagal, iblis yang menaklukkan dia, hingga dia jatuh pada dosa, dan semua manusia jatuh pada dosa. Tapi kemudian Allah Bapa mengirimkan Tuhan Yesus untuk mengubahkan nasib manusia ini, membawanya daripada hukuman pada hidup yang kekal, pada keselamatan menjadi anak Allah. Ini yang kita peringati pada hari Natal ini. Setelah Yesus datang lagi di Bethlehem untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, mati menebus manusia yang berdosa, dan manusia tidak perlu ke neraka tapi ke sorga. Tetapi sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia berkata, terimalah olehmu Roh Kudus, terima olehmu Roh Kudus, supaya kita kembali hidup berkuasa, amin. Supaya kita kembali mengalahkan setan, amin. Kita mengalahkan penyakit, amin. Dan segala godaan-godaan, bujukan-bujukan melalui kehendak daging hawa nafsu bisa kita kalahkan semua dalam nama Yesus, amin. Dan kita semua boleh berbuah lebat karena kita semua menjadi saksi yang berkuasa. Tuhan mengurapi kesaksian kita, amin. Itu gunanya Roh Kudus. Sekaligus Roh Kudus memberikan buah Roh Kudus, membentuk karakter dalam kita, karakter dalam kita. Nah, buah Roh Kudus pada hari ini, pagi hari tadi kita mendengarkan firman Tuhan mengenai salah satu dari buah Roh Kudus, yaitu damai. Damai itu buah Roh Kudus. Yesus membawa damai, anak-anak Tuhan juga membawa damai. Kemana saja kita bergerak, kita bawa damai. Tuhan Yesus kalau dia masuk ke rumah, dia katakan damai bagi rumah ini. Dan dia mengajarkan murid-muridnya kalau masuk ke rumah orang lain juga katakan damai bagi rumah ini. Kalau dia berlayak maka damai-Mu tinggal padanya. Kalau dia tidak berlayak maka damai-Mu kembali kepadamu. Tuhan Yesus berkata. Jadi tidak rugi apa-apa kita memberikan damai bagimu. Damai, damai. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, damai. Itu saudaraku, ya, setelah Roh Kudus turun, saudaraku, Roh Kudus turun pada Yesus, Roh Kudus turun pada kita, maka buah Roh Kudus jadi kepada kita. Jadi luar biasa berkat daripada Roh Kudus. Jadi pada hari ini saudara juga terimalah baptisan Roh Kudus, amin saudara. Dalam berbahasa roh pada hari ini kami akan membaptis saudara dengan baptisan air dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, kata Yohanes Pembaptis, yaitu Tuhan Yesus. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dua-dua itu menggambarkan kuasa. Siapa yang datang kemudian daripada Tuhan Pembaptis, yang lain daripada Tuhan Yesus Kristus. Siapakah pembaptis dengan roh, yang lain daripada Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara, pada hari ini saudaraku yang terima baptisan air, arti daripada baptisan Roma pasal 6, 5 menit lagi. Roma pasal 6. Jadi dikatakan ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup dalam hidup yang baru.
saudara yang dibaptis pada hari ini, keluar daripada baptisan ini, boleh memulai satu hidup yang baru. Amin. Ya, hidup yang baru. Kalau selama ini gagal, berubah jadi berhasil. Amin. Kalau selama ini budak narkotika, saudaraku, berubah jadi hamba kebenaran. Amin. Kalau selama ini dikuasai oleh penyakit kronis, tidak sembuh-sembuh, saudaraku, dari tahun ke tahun, saudaraku, penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini. Saudara, sudah baptisan air ini hidup baru dalam hidup yang sehat. Karena Roh Kudus menghidupkan saudara. Haleluya. Hidup yang baru. Hidup yang baru. Hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Hidup yang cinta kepada Tuhan. Hidup yang mempermuliakan Tuhan. Hidup yang jadi saksi Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Nah, sudah Yesus dibaptis dengan Roh Kudus, baru dia mulai melayani. Dan Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Aku berkenan. Dan aku baptisan adalah kehendak Tuhan, saudara. Saudara, pada hari ini, saudaraku, yang terima baptisan air,